Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Rispa Trianingsi dari program studi pendidikan agama Islam. Di video kali ini akan melanjutkan mata kuliah etika Islam. Yang akan dibahas di video kali ini adalah etika berorganisasi. Poin-poin yang akan dibahas dari etika berorganisasi, yang pertama, definisi organisasi serta etika organisasi. Kedua, landasan etika berorganisasi dalam Al-Quran. 3, prinsip etika berorganisasi dalam Islam. 4, etika kepemimpinan dalam organisasi Islam. 5, etika anggota dalam organisasi Islam. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah tujuan etika berorganisasi dalam Islam. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Organisasi adalah wadah kerjasama antara individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, organisasi dipandang sebagai sarana amal jama'i atau kerja kolektif, media mewujudkan kemaslahatan umat, serta bentuk implementasi konsep ukhuwah. Definisi dari etika berorganisasi sendiri adalah nilai dan prinsip moral yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam organisasi agar sesuai dengan syariat. Konsep ini sejalan dengan ukhuwah, ta'awun, tolong-menolong, dan syuro, musyawarah. Landasan etika berorganisasi dalam Al-Quran. Yang pertama, prinsip persatuan dan kerjasama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya, organisasi harus dibangun atas dasar persatuan serta menghindari konflik internal. Landasan yang kedua adalah prinsip amanah dan keadilan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Artinya, kepemimpinan adalah amanah atau pengambilan keputusan harus adil itu dalam kepemimpinan. Landasan yang ketiga ialah prinsip ukhuwah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maknanya, hubungan organisasi dilandasi solidaritas dan menjaga keharmonisan. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip etika berorganisasi dalam Islam. Pertama,
ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, segala aktivitas organisasi semata-mata karena Allah, bukan untuk pujian, jabatan, atau kepentingan pribadi. Bekerja bukan untuk popularitas, tidak mencari keuntungan pribadi, menghindari riya. 2. Amanah. Artinya dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, serta jujur dalam pekerjaan, menjaga kepercayaan anggota. Contoh, tidak korupsi dana kegiatan, transparansi keuangan organisasi. Ketiga, keadilan. Artinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak sesuai porsinya. Tidak pilih kasih dan objektif dalam keputusan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang keempat, musyawarah. Artinya, mengambil keputusan melalui diskusi bersama, menghargai pendapat anggota, tidak otoriter. Keputusan bersifat kolektif. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, "Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun." Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 5. Ukhuwah. Rasa persaudaraan dan kebersamaan antara anggota, saling menghormati, saling bantu, menghindari konflik dan perpecahan. Keenam, profesionalisme, itqon dan ihsan. Maksud dari itqon dan ihsan di sini yaitu itqon, bekerja dengan tepat dan tuntas. Kalau ihsan yang dimaksud di sini adalah bekerja dengan kualitas terbaik. Contoh, disiplin, bertanggung jawab, bekerja secara maksimal. Ketujuh, transparansi dan akuntabilitas. Artinya keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, terbuka dalam pengelolaan, jelas dalam laporan, tidak ada yang disembunyikan. Terutama dalam masalah keuangan. 8. Muhasabah atau evaluasi diri. Artinya, menilai kinerja, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kualitas organisasi. Pembahasan yang keempat adalah etika kepemimpinan dalam organisasi Islam. Pertama, sebagai leader atau pemimpin. Kedua, teladan uswah hasanah. Artinya, harus menjadi contoh nyata dalam akhlak dan perilaku dan integritas, lebih penting dari sekedar perintah. Ketiga, amanah. Maksudnya, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Keempat, adil. Tidak memihak dan memberikan hak secara profesional. Yang kelima juga, ini penting, yaitu bijaksana. Artinya mengambil keputusan dengan pertimbangan matang dan tidak gegabah. Keenam, visioner. Memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu merencanakan masa depan organisasi.
Ini juga sangat penting. Ketujuh, tidak otoriter. Maksudnya tidak memaksakan kehendak dan mengedepankan musyawarah. Nah, itu salah satu di antaranya etika kepemimpinan organisasi dalam Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu etika anggota. Tadi kan pemimpin, sekarang anggota dalam organisasi Islam. Pertama, taat pada aturan selama tidak melanggar syariat. Dua, aktif berkontribusi. Tiga, menjaga nama baik organisasi. Dan yang keempat, menghormati pimpinan dan sesama anggota. Itu salah satu contohnya. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai tujuan etika berorganisasi dalam Islam. Pertama, mewujudkan organisasi yang berakhlak. Dua, menciptakan keadilan sosial. Tiga, menumbuhkan kepercayaan. Empat, mencapai kemaslahatan bersama. Dan yang terakhir, mengintegrasikan nilai spiritual dan profesional. Nah, baik, itu saja yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya mengenai etika Islam selanjutnya. Akhir kata, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.